dan selamat datang di tutorial grafik komputer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari video kita yang sebelumnya dan kita akan belajar tentang penggunaan transformasi komposit dalam sebuah animasi. Jadi sebuah animasi di dalam sebuah grafik itu adalah sebuah gambar yang bergerak, gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah gambar bergerak dengan cara kita melakukan transformasi terhadap benda tersebut. Jadi kita sudah belajar di video sebelumnya bagaimana cara membuat transformasi. Sekarang bagaimana caranya kita melakukan perubahan berdasarkan dengan waktu sesuai dengan transformasi tersebut. Jadi kalau misalkan di sini saya udah punya sebuah segitiga seperti yang kita belajar di video sebelumnya ya. Kita punya segitiga dan poligon di sini hasilnya seperti ini. Kalau kita pengen menggeser segitiga tersebut ke sebelah kanan, maka kita bisa membuat sebuah matriks baru ya, kemudian create translate 10,0 misalkan. Dan kita bisa melakukan sebuah perpindahan seperti ini. Itu kok P2 transform array seperti video sebelumnya ya. Point array-nya, lalu titik. Seperti itu. Dan kita bisa gambar kembali poligonnya. Dengan warna yang berbeda. Oke. Sekarang kita punya sebuah segitiga berwarna hijau. Nah, kalau kita pengen menggeser segitiganya ke kanan lagi, sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara kita bisa melakukan perubahan ini berulang-ulang. Jadi kita tinggal pasang lagi aja di sini P2 sama dengan transform array dari P2 kemarin, jadi titiknya berasal dari T2 sekarang ya. Kita akan panggil lagi poligon yang sama. Lalu sekarang kita bisa lihat kita punya dua buah segitiga warna hijau. Dan kita bisa lakukan hal yang sama dengan melakukan sebuah looping di sini. Dari 0 sampai I lebih kecil dari 10 sekarang. Kita bisa pindahkan ke dalam. Kita bisa lihat sekarang kita punya sebuah segitiga berwarna hijau yang bergerak ke arah kanan. Ada 10 segitiganya. Nah, tapi ini kan kalau misalkan kita pengen lakukan semuanya itu sekaligus dalam satu gambar. Tapi kalau misalkan kita pengen membuat sebuah animasi, maka penggambaran si segitiganya itu harus dibatasi dengan waktu. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita melakukan animasi di dalam JavaScript. Cara yang paling sederhana adalah menggunakan sebuah fungsi namanya setInterval. Jadi kita punya sebuah fungsi namanya setInterval. Kita bisa langsung pasang aja setInterval seperti ini. Dan dia menerima dua buah parameter, yaitu function, dan yang kedua adalah timeout-nya. Jadi yang pertama kali kita akan buat sebuah function. Di sini function menggambar kita, atau kita pindah aja si kode menggambar kita ini ke dalam sebuah function. Kita akan pindahkan di sini sebuah function. Lalu dalamnya kita punya fungsi ini. Nah, kita tinggal panggil aja draw di sini. Dan kita akan set berapa lama kita akan panggil atau berapa interval kita akan panggil si fungsi draw. Misalkan kita kasih intervalnya 1000, maka kita akan punya fungsi draw yang akan dipanggil untuk setiap 1000 milisecond. Di sini kita mesti tambahkan juga ya, set export image datanya, karena kita pengen menambahkan image data ke dalam konteks kita. Karena kalau enggak jadi nggak gambar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau kita panggil set interval dengan fungsi draw dan 1000 milisecond, berarti setiap 1 detik kita akan panggil fungsi draw ini. Kalau kita lihat, setiap 1 detik kita akan menambah satu buah segitiga ke samping, dan ke samping. Nah, di sini penting untuk kita bisa membersihkan layar supaya kita kelihatan si gambarnya tidak menimpa satu sama lain, begitu ya. Jadi cara membersihkan layarnya kita bisa menggunakan dua macam cara. Satu cara yang pertama adalah kita akan lakukan sebuah looping dari 0 sampai misalkan image data saya, titik data, titik length. Ya. Kemudian kita akan set image data saya, titik data ke I adalah 0. Ya. Kita bisa lakukan seperti itu buat menghapus. Kita bisa lihat hasilnya seperti itu. Jadi kita udah hapus, setiap kali kita jalan, kita akan hapus lagi gambar yang sebelumnya, sehingga kelihatan seperti animasi. Atau bisa juga kita menggunakan cara yang lain adalah kita panggil dari konteksnya, kita punya function namanya clear, right? Ya. Kita akan mulai dari 0 ke 0, dan ke canvas kita width, canvas kita height. Jadi ini kita menghapus satu canvasen, gitu ya. Nah, di sini setelah kita meng-clear rack-nya, jangan lupa kita harus mengambil kembali image datanya, karena image datanya pasti berubah. Gitu ya. Sini 0,0 sama kita akan ambil image datanya full, satu canvas juga. Oke.
Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya kita akan punya sebuah animasi segitiga yang bergerak ke kanan, seperti ini. Nah, kalau kita perkecil misalkan intervalnya 100, maka dia akan bergerak lebih cepat. Kalau kita perkecil lagi misalkan 50, dia akan bergerak 2 kali lebih cepat. Oke. Nah, ini adalah cara kita membuat sebuah animasi di dalam JavaScript. Nah, cara kedua yang kita bisa membuat sebuah animasi di JavaScript adalah menggunakan yang namanya request animation frame. Jadi cara yang lebih baik adalah kita menggunakan yang namanya request animation frame. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nah, cara menggunakannya, di sini akan hapus. Gampang aja, kita punya fungsi draw seperti ini. Di akhir dari fungsi draw, kita akan panggil request animation frame. Dan kita akan masukkan fungsi draw yang sama. Jadi di sini, dan setelah itu saya panggil fungsi draw-nya ya. Panggil fungsi draw-nya. Di sini yang dilakukan adalah saya akan melakukan fungsi draw di sini. Ini deklarasi fungsi draw. Saya akan draw, kemudian saya akan masuk ke dalam sini ya. Ketika fungsi saya sudah selesai dikerjakan, dia akan memanggil kembali fungsi ini bila animation frame berikutnya sudah tersedia. Yang dimaksud animation frame berikut adalah sebagai berikut. Jadi browser kita akan memberikan sebuah informasi kapan si browser kita itu bisa di-refresh. Nah, jadi request animation frame ini akan jalan setiap kali browser kita bisa di-refresh. Ya, di-refresh maksudnya gambarnya bisa diganti. Jadi kalau kita menggunakan request animation frame, maka di sini kita akan lihat kita akan punya sebuah pergerakan yang sama mungkin dengan yang sebelumnya, tapi kali ini menggunakan fungsi yang jauh lebih ringan, jauh lebih efisien. Nah, di sini mungkin teman-teman misalkan pengen bisa menghitung berapa lama sudah berlalu, kita bisa pakai sebuah timer aja ya, timer 0 misalnya itu kita tambahkan aja. Dan bisa pasang misalkan di sini timernya lebih besar, timernya plus 1, kan. Kemudian kalau misalkan timernya lebih besar daripada 100, kan, misalkan timernya jadi 0, lalu kita akan pasang si gambarnya di situ. Jadi kalau misalkan belum ada gambarnya, ya kita belum masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka dia akan request animation frame, tapi dia akan menjalankan animasinya hanya kalau misalkan timernya sudah lebih dari 100. Dan kita akan punya sebuah animasi yang jauh jalannya lebih lambat dibanding kalau kita menggunakan request animation frame yang langsung. Nah, sekarang apabila kita pengen mengubah supaya segitiga ini boleh berjalan, tapi sambil berputar, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan coba, ya. Di sini kita akan menambahkan sebuah variabel untuk translasi. Jadi kita akan buat sebuah matriks translasi yang baru. Ya. Kita akan buat juga sebuah matriks rotasi yang baru, rotation fp. Tapi rotation ini berasal dari P2 ke 0.x dan P2 ke 0.g. Dan juga sebuah sudut. Di sini sudutnya adalah 0,25 aja. Oke, dan kita akan assign kembali M, multiply matrix, dengan T dan R. Jadi sekarang setiap kali si P2 ini ditransformasi, dia akan ditransformasi berdasarkan sudut ini. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, sini masih berjalan terlalu lambat ya, karena kita masih menggunakan timer. Maka timernya akan saya hapus saja. Maka sekarang kita bisa lihat, dia akan berputar seperti itu. Nah, di sini ada sedikit perubahan, ada sedikit pergeseran gitu ya. Kita di sini satu, mungkin saya akan kasih juga sebuah garis ya. Di sini kita akan pasang sebuah DDA line. DDA line di image data saya. Di sini saya akan pasang di 0,100 sampai dia ke canvas kita dot width, 100, dan kasih 000, nah hitam gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa si segitiga saya itu berputar tepat pada titik yang pertama sambil dia berjalan. Jadi dengan menggunakan transformasi komposit dan juga menggunakan animasi di sini, menggunakan request animation frame, kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang aneh-aneh begitu ya, berdasarkan apapun yang kita buat gitu ya. Nah, di sini ada sedikit pergeseran, kalau bisa dilihat gitu ya. Pergeseran ini adalah karena ada pembulatan dari titiknya. Jadi titiknya kan kita ubah terus ya, tidak berasal dari titik yang awal ya. Jadi makanya kenapa dia ada sedikit pembulatan di sini. Jadi tidak akan selalu pas, akibatnya jadi lama-kelamaan akan terjadi pergeseran nilai begitu. Kalau kita pengen selalu pas, maka sebaiknya kita nggak mentransformasi titiknya terus-menerus dari P2, tapi sebaliknya justru kita akan ambil dari point array-nya. Jadi di sini kita akan pasang si translasi dan rotasi ini tidak menggunakan angka langsung, tapi menggunakan sebuah variabel geser dan sudut akan sini.
Dan kita akan ganti di sininya menggunakan langsung point array. Kan 0 dan point array kan 0. Jadi kita akan ambilnya langsung dari sudut yang pertama kali kita punya. Jadi kita akan membuat si transformasinya itu hanya sekali saja, ya. Jadi kita ambilnya sekali aja dari point array, bukan dari P2. Jadi kalau kita transform array-nya bukan dari P2 yang sebelumnya, tapi berdasarkan dari point array aja. Jadi kita akan mulai dari awal kembali. Kita akan selalu mulai dari awal kembali. Nah, ini geser akan kita tambahkan di sini semua 0, var geser sama dengan 0, dan var sudut seperti 0. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini sudut dan gesernya setelah kita multiply, kita akan tambahkan gesernya plus sama dengan 10, dan kita tambahkan sudutnya juga plus sama dengan 1, 0,1. Oke. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka sekarang kita akan punya sebuah pergeseran yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata setelah kita melakukan perubahan tersebut, si segitiganya jadi lebih menempel. Tapi di sini kalau kita teruskan animasinya, maka Anda akan lihat bahwa akan terjadi tetap ada pergeseran di sini. Nah, pergeseran di sini kenapa terjadi seperti itu? Karena kita memajukan si sumbu X-nya, si koordinat X-nya itu terus-menerus, tidak kita mundurkan kembali. Akibatnya adalah ketika kita tambah terus-menerus, dia akan melampaui dari koordinat X yang tersedia di layar sebenarnya, kemudian dia akan menempati image data yang tidak seharusnya. Nah, itu akibatnya dia akan seakan-akan dia itu mundur gitu ke bawah. Walaupun sebenarnya koordinat X dan Y-nya itu harusnya tepat pada garis, tapi karena dia mundur ke belakang, dia seakan-akan kayak dilipat kembali, akibatnya dia jadi turun si pikselnya gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Salah satu halnya adalah kita bisa menambahkan percabangan di dalam penggambaran titik kita, supaya titik yang digambar itu tidak boleh lebih besar daripada kanvas kita, dan tidak boleh lebih kecil daripada 0. Jadi di dalam gambar titik kita bisa tambahkan di sini sebuah if, ya, sebuah if di sini untuk memastikan bahwa si X dan Y yang kita gambar itu tidak akan melebihi daripada kanvas kita titik width, dan tidak akan lebih kurang daripada 0. Jadi sehingga kita tetap akan bisa menggambarnya, gitu ya, dengan tepat. Dan sekian tentang penggunaan animasi dan transformasi komposit. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.